Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan di sini seorang kru berkata, karena ada sedikit gangguan cuaca, pesawat akan sedikit terguncang. Hey, ini sudah berguncang selama setengah jam. Bagaimana kalau kita jatuh? Dan di sini Ji-hoon kayaknya mungkin karena nervous mules mungkin ya. Ini buruk. Aku harus membuatnya baikan. Tapi aku merasa seperti akan muntah karena mabuk. Beta itu dalam hati ya. Lalu Chaerin melihat Ji-hoon. Dalam hati Chaerin, Papa pasti mabuk. Aku masih marah, tapi ya sudahlah. Papa tidak apa-apa. Dalam hati Ji-hoon, apa aku salah? Aku merasa seperti sakit kepala dan mualku berhenti. Sedangkan di sini masih ada nih yang takutan. Aku takut. Dalam hati Ji-hoon, berapa banyak waktu yang sudah berlalu. Chaerin juga pasti takut. Chaerin, aku tadi gak sempat melihat kamu karena aku sedikit sakit. Apa kamu takut? Chaerin menjawab, enggak. Chaerin gak apa-apa. Papa senang. Anak papa berani sekali. Tidak akan ada yang terjadi. Jadi jangan khawatir ya. Oke. Terus tiba-tiba pesawatnya berguncang sangat keras. Sepertinya guncangannya memburuk. Dalam hati Ji-hoon, aku juga takut. Tapi aku khawatir Chaerin akan trauma karena ini. Bagaimana caraku untuk membuatnya tenang? Bagaimana? Ji-hoon berkata, Chaerin, apa kau mau berdoa? Berdoa? Iya, ingatkan dulu kita berdoa agar cuacanya jadi lebih baik di taman hiburan. Ayo coba sekali lagi dan berdoa semoga cuacanya membaik. Oke, Chaerin akan berdoa. Ji-hoon merespon, oke, kalau begitu ayo tutup mata kita dan berdoa. Semoga cuacanya membaik. Angin, tenanglah. Semua yang berada dalam kekacauan, tenanglah. Patuhi perintahku sekarang juga. Dan akhirnya di sini masih ada petir yang mengguncang pesawatnya. Chaerin, apa kau tidak apa-apa? Papa, kemari, diamlah di sebelahku. Dalam hati Chaerin, apa yang sedang terjadi? Cuacanya tidak mendengarkan perintahku. Padahal seharusnya nggak sulit. Aku nggak pernah gagal sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan? Kemampuan dari Dragon's Tongue berasal dari kemauan penggunanya. Secara natural, kau akan menjadi lebih kuat semakin kau tumbuh besar. Tapi itu juga berarti, walaupun kau masih muda, kalau kau mempunyai kemauan yang cukup, kau bisa menjadi lebih kuat. Tapi ada efek samping kalau kau menggunakan Dragon's Tongue dengan gegabah. Jadi, jangan coba gunakan sampai kau sudah tumbuh besar. Benar, yang aku butuhkan adalah kemauan yang kuat. Tenangkan dirimu dan fokus kepada semua indraku, semua makhluk yang mendengarkanku. Patuhi pemilik dari Dragon's Tongue sekarang juga. Petir, berhenti. Awan, menyebar. Semua yang berada dalam kekacauan, tenanglah. Dan akhirnya, perlahan-lahan, guncangannya pun akhirnya berhenti. Cuacanya pun membaik. Apa? Guncangannya berhenti? Apa sudah berakhir? Ji-hoon berkata, Chaerin, lihat, doa kita terkabulkan. Iya, Chaerin senang. Dalam hati Chaerin, aku lega Dragon Tongue bekerja. Tapi kenapa dengan yang tadi? Apa karena kemauanku yang kurang? Aku juga khawatir akan efek samping yang mama katakan. Ya biarlah, mama yang akan mengurusnya kalau ada sesuatu yang salah. Dan sekarang mereka pun sampai di Boston. Si profesor berkata, simposiumnya akan mulai besok. Jadi istirahatlah malam ini semuanya. Sampai jumpa besok. Baik, Ji-hoon berkata, Chaerin, kau hebat sekali di pesawat hari ini. Sana, istirahat. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar hotel mungkin ya. Wah, besar sekali. Iya benar, ini bagus. Wah, ranjangnya juga nyaman sekali. Dan dibuka hordennya. Hordeng, itulah. Hordengnya dibuka dan terlihat pemandangannya sangat indah. Wah, aku benar-benar di Amerika. Dalam hati Chaerin, aku rasa papa tidak akan bisa tidur cepat malam ini. Aku ingin membiarkannya aja karena dia tidak percaya dengan ceritaku tadi. Tapi nanti dia akan lelah besok. Aku akan membantunya. Lalu Ji-hoon dikasih kayak spell nih sama Chaerin. Tiba-tiba aku mengantuk. Chaerin, papa ngantuk, papa mandi dulu ya. Oke, hehe. Aku akan memberikan pijatan saat dia tidur nanti. Siapa lagi yang akan mengurusnya kalau bukan aku? Tapi Chaerin masih belum sadar. Di sini di langit ada seperti cahaya. Chaerin belum sadar akan konsekuensi dari aksinya tadi. Dan sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Profesor berkata, kau terlihat biasa aja, lebih baik dari perkiraanku. Aku kira kau tidak akan bisa tidur karena terlalu gugup.
untuk perjalanan kerja pertamamu ke luar negeri? Ji-hoon menjawab, ya saya rasa karena rasa gugup saya menghilang dalam sekejap, saya tiba-tiba jadi ngantuk berat. Saya jadi bisa tidur nyenyak sampai pagi. Profesor merespon, bagus, nantinya akan sulit kalau misal kau menghadiri simposium sambil mengantuk. Ji-hoon bertanya, emangnya simposium sesulit itu? Simposium itu tempat sarjana terhebat di dunia berkumpul. Mereka nggak peduli kalau kau pemula, jadi kau harus cekatan. Oke, mengerti. Papa pasti bisa kok. Terus di sini, Chaerin merasakan sesuatu nih. Mungkin dari cahaya tadi ya. Chaerin berkata, Papa, Chaerin boleh istirahat di kamar hotel dulu. Ji-hoon bertanya, ada apa? Chaerin merasa nggak enak. Iya, Chaerin masih nggak terbiasa dengan perbedaan zona waktu. Chaerin mau tidur lagi. Oh, jet lag ya. Yaudah, istirahatlah di kamar hotel untuk hari ini. Sampai nanti. Iya, sampai nanti, Pak. Apa hanya perasaan Chaerin? Chaerin yakin gak ada energi yang aneh. Kemarin karena Chaerin tidak bisa menggunakan Dragon Tongue di pesawat, jadinya mengkhawatirkan. Chaerin juga khawatir dengan efek sampingnya. Rasanya di saat seperti ini hanya ada satu cara yang bisa diandalkan. Dan akhirnya mereka pun mulai nih acaranya. Combining sequence language models with generative adversarial networks obfuscates author attributes. By deceiving the author attribute clarifier, we will improve the anonymity of authors more efficiently. Emang original pakai bahasa Inggris ya. Dalam hati Ji-hoon, sudah kuduga jadinya akan begini. Semua ini sulit dimengerti untuk yang hanya pernah kerja di Korea. Istilah-istilah yang mereka gunakan aja sudah lumayan sulit, dan mungkin aja alasannya adalah karena para partisipan datang dari berbagai belahan dunia. Tapi aksen dan pengucapan mereka berbeda-beda, jadi makin sulit untuk dimengerti. It learns to change the input text to a minimum so that it can successfully bla bla bla. Lanjut dalam hati Ji-hoon. Kemampuan bahasa Inggrisku dan pengetahuanku belum cukup untuk mengikuti pembahasannya. Kenyataan itu harus aku akui meskipun terasa pahit. Tapi semakin aku mendengar pembahasannya, semua ini jadi tambah menarik. Aku ingin menjadi seseorang yang melakukan presentasi di atas sana suatu hari nanti. Profesor itu yang sedang mempresentasikan hasil penelitiannya pasti juga dulu seseorang pemula sepertiku. Jadi meskipun kemampuanku belum cukup sekarang, suatu saat aku pasti bisa melakukannya. Dan di sini masih lanjut ngomong terus. Dalam hati profesor, sudah kuduga, sepertinya aku sudah memilih orang yang tepat. Dia pasti bisa bertambah jauh lebih hebat kalau bisa mengatasi rintangan yang ada di sini. Sayangnya, dia masih belum bisa melakukan itu. Baiklah, kesempatan ini akan kugunakan untuk mengasah dia menjadi cemerlang. Dan akhirnya selesai. Di sini mereka bertemu dengan beberapa orang, di mana ini lagi pakai bahasa Inggris ya ngomongnya ya. Profesor berkata, presentasi kalian sungguh mengagumkan. Orang yang lagi ngobrol merespon, yang baju merah mungkin. Oh enggak, Tuan Choi, hasil penelitian AI milikmu jauh lebih mengagumkan. Dalam hati Ji-hoon, aku jadi pusing. Terlalu banyak bahasa Inggris. Padahal aku baru aja mendapatkan motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Tapi di depan banyak orang yang sedang berbicara santai, aku sama sekali nggak bisa mengatakan apa-apa. What? A genius kid is a model. There will be remarkable results in the coming years. Di sini, Profesor memanggil Ji-hoon. Ji-hoon, sini. Ada apa? Oh, enggak. Aku yang memperkenalkanmu kepada beberapa orang. Tidak apa-apa kan? Tentu saja. Tapi seperti yang Anda ketahui, saya kurang percaya diri bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Profesor merespon, jangan khawatir. Tidak akan ada orang yang mengajukan pertanyaan sulit kepada pemula yang ada di sini untuk belajar. Baiklah, Profesor berkata dalam bahasa Inggris ya. Ini temanku. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semua dalam industri yang sama. Namanya Ji-hoon dan dia adalah peneliti pemula yang aku ajak sebagai bentuk karya wisata. Dia mungkin terlihat sama seperti murid-murid lainnya yang berjumlah banyak di dalam simposium. Tapi aku yakin masa depan dia bagus karena dia ayahnya dari model untuk AI yang akan menjadi topik presentasiku. Dan akhirnya mereka langsung pergi ke Ji-hoon nih. Oh, jadi kau ayahnya model untuk AI itu? Kalau tidak apa-apa, aku ingin membahas algoritma AI itu denganmu. Soal bentuk model fungsinya. Dalam hati Ji-hoon, BTW itu tadi ngomong bahasa Inggris semua ya. Dalam hati Ji-hoon, gak bagus. Mereka membuat aku kewalahan dengan pertanyaan bahasa Inggris mereka. Ji-hoon berkata, Profesor, saya harus bagaimana? Dalam hati Profesor, jadilah lebih kuat. Ji-hoon, lalui semua ini dan kembalilah padaku hidup-hidup. Aku tahu seberapa besar potensimu, tapi kekurangan terbesarmu adalah gak mau mencoba meskipun sebenarnya kau bisa. Jadi aku gak punya pilihan lain selain menciptakan situasi di mana kau harus melakukannya. Hanya mereka yang berhasil selamat yang pantas untuk dipanggil sebagai muridku. Dan di sini Profesor meninggalkannya. Orang ini bertanya pakai bahasa Inggris, Tuan Ji-hoon, tolong jawab pertanyaannya. Dalam hati Ji-hoon, baiklah, aku gak boleh lari. Aku hanya harus keluar dari zona nyamanku dan berusaha sebaik mungkin. Kau pasti bisa, Ji-hoon. Ayo, buktikan aku bisa melakukannya dengan baik bahkan saat sendiri. Dan mereka pun mengobrol terus.
Sekarang kita pergi ke Chairin di mana lagi di kamar hotel nelfon mamanya, nelfon Payena. Mama, berapa lama lagi Mama mau bersembunyi? Chairin tahu Mama sedang mendengarkan sekarang. Yang lainnya nggak mau mengikuti perintah dari Chairin kemarin. Bantu Chairin cepat. Terus di sini apakah ini Payena? Chairin, sudah aku bilang kan, kau nggak boleh asal menggunakan Dragon Tongue. Tapi Papa waktu itu sangat kesulitan. Chairin hanya menggunakan Dragon Tongue sesuai yang diperbolehkan Mama. Payena melanjutkan, ini alasannya aku tidak mau mengirimmu sebelumnya. Aku sudah tahu kau akan bertingkah seperti ini. Aku harus siap saat kau membuat masalah. Chairin dalam masalah ya? Payena bertanya, ingat tidak saat Dragon Tongue kehilangan efeknya? Iya, Chairin ingat. Payena melanjutkan, lalu kenapa tanya? Kenapa kau melakukan hal itu padahal sudah tahu? Chairin menjawab, tapi Chairin lupa karena terlalu resah waktu itu. Mama, maafkan Chairin ya. Menurutmu minta maaf bisa langsung memperbaiki segalanya? Dasar anak nakal. Mama, maafin Chairin ya. Chairin janji tidak akan melakukannya lagi. Chairin janji tidak akan melakukannya lagi. Dalam hati Payena, dia berani tertawa. Dia seharusnya menangis setelah sadar apa yang sudah dia lakukan. Payena menjawab, baiklah, tapi ada satu syarat. Syarat? Iya, kau harus bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi setelah ini. Apa kau mengerti? Chairin bertanya, bertanggung jawab untuk apapun? Apa yang engkau bicarakan? Payena, yang harusnya Payena ya, dia menjawab, aku memintamu untuk bertanggung jawab dengan apapun yang sudah kau lakukan. Apa kau mengerti? Mama, pasti sudah terjadi sesuatu kan? Chairin benar kan? Aku nggak tahu. Dalam hati Chairin, ini aneh. Melihat bagaimana tingkah Mama, Chairin pasti melakukan sesuatu. Apa yang Chairin lewatkan? Chairin beneran nggak tahu. Chairin berkata, Chairin nggak tahu apa yang terjadi. Mama, tolong. Payena membalas, Chairin, kau seharusnya tahu bagaimana cara mengambil tanggung jawab untuk kekuatan yang kau miliki. Mama berharap kau akan belajar dari kejadian ini. Ya, tolong Chairin. Tolong Chairin. Payena membalas, Chairin, kau sangat berisik. Gendang telingaku nyaris pecah. Sudah mau memberitahu kan? Chairin itu masih muda dan masih terlalu cepat bagi Chairin untuk pergi keluar. Tapi Chairin gak mendengarkan Mama dan melakukan sesuatu yang salah. Jika Chairin berbuat salah, Chairin seharusnya dihukum kan? Sudah terlambat untuk Chairin jika ingin mencoba sesuatu sekarang. Dan sekarang kita balik ke Chihun dan juga Profesor. Profesor bertanya, bagaimana perasaanmu setelah pergi ke sana sendirian hari ini? Chihun menjawab, mantep banget. Untung aku tidak membantumu kan? Iya, berkat itu saya bisa mendapat kepercayaan diri bahwa saya bisa melakukan sesuatu dengan sendiri. Saya juga dapat memperlihatkan sarjana dunia bahwa saya ada di sini. Terima kasih Profesor, sudah mengizinkan saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Profesor merespon, gak perlu berterima kasih. Itulah yang harus aku lakukan sebagai gurumu. Setelah Chairin sudah bisa beradaptasi dengan perbedaan waktu besok, bahwa dia bersamamu juga. Semuanya penasaran dengan jenius yang muncul sekali setiap abad. Ya, akan saya lakukan. Profesor melanjutkan, aku mengatakan ini karena aku gak mau kau salah sangka. Tapi kau bukan asisten Chairin. Chihun merespon, saya sudah tahu hal itu dengan baik sekarang, Profesor. Tiba-tiba, Chairin, astaga, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Cepat, periksalah. Di sini Chairin nangis. Payena berkata, gak ada gunanya bahkan jika kau menangis. Sudah waktunya kau belajar bahwa dunia ini adalah tempat yang menyeramkan. Ma, tolong Chairin. Sepertinya ayahmu udah datang. Masih belum waktunya untukku bertemu dengannya lagi. Jadi aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu Chairin. Dan akhirnya Payena pun pergi. Dan pas masuk sudah hilang. Dan di sini Chairin masih menangis. Chairin, ada apa? Kok kamu menangis? Mama. Yena, ada apa dengan Yena? Chairin, ada apa? Apa kau merindukan dia? Enggak, Mama memarahi Chairin. Dalam hati Chihun, Yena memarahi Chairin. Aku nggak mengerti apa yang terjadi di sini. Yena juga nggak menjawab teleponnya. Bagaimana dia bisa nggak menjawab telepon ketika putrinya sedang menangis karena dia? Apa Chairin dimarahi Yena di mimpinya? Itu masuk akal. Chihun berkata, Chairin, kau sangat takut ya? Jika Mama datang dan memarahimu, Papa akan melindungimu. Jangan menangis lagi ya. Sungguh? Iya dong. Papa yang akan menggantikan Chairin waktu dimarahi. Jadi jangan menangis lagi ya. Chairin tidak akan menangis lagi kan? Oke, Chairin tidak akan menangis lagi. Chihun berkata, Chairin paling cantik kalau lagi senyum. Chairin masih cantik kalau lagi nangis, tapi lebih cantik lagi kalau lagi senyum. Oke, iya, Papa emang the best. Dalam hati Chairin, Chairin nggak tahu apa yang dimaksud Mama bertanggung jawab. Karena apapun yang terjadi, Chairin akan menggunakan Dragon Tongue jika itu demi Papa. Chairin akan bisa menghadapi semua dengan tekad Chairin untuk melindungi Papa. Lalu beberapa hari kemudian di kantor meteorologi Amerika nih. Di sini cewek yang pirang berkata, ada masalah besar. Cowok bertanya, apa itu? Ini, 2 jam yang lalu, sistem konvektif ukuran medium yang terdeteksi di California mulai berubah menjadi sebuah tornado. Hah? Kenapa itu bisa terjadi? Tornado sangat jarang terjadi di California. Level berapa tornado itu? Si cewek menjawab, EF3. BTW, EF2 Enhanced Fuhita Skill.
Enhanced Fujita Skill, menilai intensitas tornado berdasarkan keparahan kerusakan yang ditimbulkan. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi kerusakan yang ditimbulkan. Nilai maksimum adalah 5. Yang 3 berarti lumayan ya, sedang ya. Sial, kita perlu memberikan alarm peringatan dan perintah evakuasi. Tapi tiba-tiba terdapat error di kalkulasinya. Ini EF4. Enggak, ini bahkan bisa EF5. Kalau begini, semua yang ada di Silicon Valley akan hancur. Boston mempunyai cuaca yang bagus, tapi California terlihat gelap dan suram. Papa berencana untuk membawa Chairin pergi melihat-lihat setelah konferensinya selesai. Dalam hati Chairin, sudah beberapa hari setelah Chairin berbicara dengan Mama, tapi masih belum ada yang terjadi. Apa Mama berbohong? Chairin sedikit cemas karena cuacanya terlihat tidak bagus. Tapi jika tidak ada yang terjadi sampai kita balik ke Korea, Chairin mungkin akan melupakan hal ini. Dan Papa bilang, Papa yang akan menggantikan Chairin waktu dimarahi untuk apapun yang Chairin lakukan. Chairin berkata, "Papa, Chairin mempercayai Papa." Ji-hoon merespon, Papa juga mempercayai Chairin, dan di sini ada yang datang nih, 2 orang nih. Yang cewek berkata, "Astaga, dia sangat imut ketika dia sedang memeluk ayahnya dengan erat." Yang cowok bertanya, "Dia adalah model AI itu bukan?" Ji-hoon menjawab, "Oh iya, kau benar. Oh, akan sangat bagus jika aku memiliki putri sepertinya." Ji-hoon merespon, "Iya." Semua hal cerdas yang dia lakukan itu sangat lucu dan menyenangkan. Biasa, ketawa karir. Nggak Ji-hoon, nggak orang yang nanya, nggak gua. Sama semua. Lalu tiba-tiba, entah dari mana, ada suara sirine. Tornado saat ini mendekati Taman State and Rip.co. Diharap semua orang dapat mengungsi ke tempat yang aman. Ada tornado, lari semua, cepat masuk ke gedung. Profesor berkata, "Apa yang sedang kau lakukan? Semua orang sedang menuju shelter di ruang bawah tanah hotel. Cepat, baik." "Papa," Ji-hoon berkata, "jangan khawatir, semua akan baik-baik aja kok. Kalau terjadi sesuatu, Papalah yang akan melindungimu. Oke?" Iya, dalam hati Chairin, seperti kata Papa, kalau tornado terjadi, secara alami mungkin gak akan ada masalah besar. Gak peduli seberapa kuat tornadonya, shelter bawah tanah yang terbuat dari beton dapat menahannya. Tapi untuk tornado ini, mungkin dari efek samping Dragon Tank yang pernah Mama katakan sebelumnya, aku tidak akan membiarkannya begitu aja. Dan kelihatan ya, tornadonya sangat besar. Tornado macam apa ini? Bagaimana bisa tornado ini menghancurkan beton? Sulit dipercaya. Namun itu sungguh terjadi, Pak Gubernur. Diperkirakan setidaknya ada 260.000 orang saat ini yang sedang dalam zona bahaya. Dengan situasi seperti itu, akan sulit mengirim tim penyelamat. Kira-kira kapan tornado bisa berhenti? Soal itu, menurut para ilmuwan, tornado ini sulit untuk diprediksi. Saat ini sudah dalam titik lemahnya, tetapi kecepatan anginnya dikatakan tetap pada level yang sama. Si Pak berarti mungkin ini Pak Gubernur ya, yang rambutnya pirang. Dia berkata, "Baiklah, segera hitung semua kerusakan yang terjadi. Lalu kerahkan semua personil penyelamat untuk siaga agar penyelamatan bisa cepat dilakukan nanti." "Baik Pak Gubernur." Dalam hati Gubernur, "Ya Tuhan, tolong lindungilah kami dari bencana terbesar dalam sejarah California." Dan sekarang mereka pun sampai nih di shelter bawah tanah hotel. Orang semua berkumpul di situ. Astaga, ini gak masuk akal. Bagaimana bisa mobil menggelinding seperti kelereng? Itu di luar ya. Ji-hoon berkata, "Aku pikir itu hanya tornado biasa, tetapi sepertinya jauh lebih kuat dari yang aku kira." Profesor menambahkan, "Aku pernah melihat tornado beberapa kali, tapi gak pernah sekuat ini. Dan bahkan di dalam ruang bawah tanah pun masih berguncang." "Tuhan, selamatkan kami." Profesor berkata, "Ya ampun, sepertinya listriknya mati total." "Iya, internet pun tidak berfungsi juga, Papa." Ji-hoon berkata, "Jangan khawatir, Chairin, gak peduli mau seberapa kuatnya tornado, itu tidak akan bisa menghancurkan shelter di bawah tanah ini. Chairin harus yakin." "Ngerti?" "Iya, Pak." Dalam hati Ji-hoon, aku mengatakan pada Chairin untuk tidak khawatir. Tapi sebenarnya aku sangat khawatir. Gimana kalau bangunan ini hancur? Enggak, aku nggak boleh jadi lemah begini. Jika terjadi hal yang gawat, aku akan menyelamatkan nyawa Chairin. Dan semua orang masih ketakutan. Di sini Chairin cuma diem ya. Dalam hati Chairin, "Mama, apa Mama akan meninggalkan Chairin dan Papa seperti ini? Cepat dan bantu Chairin. Mama, apa Mama akan mengabaikan Chairin terus? Chairin akan mengadu pada Papa kalau Mama nggak pernah mendengarkanku." "Mama," di sini benar-benar tidak ada balasan dari Yena. "Mama, jadi Mama benar-benar mengabaikan Chairin? Mama pikir Chairin nggak bisa mengendalikan angin itu? Baiklah, Chairin akan mencari tahu sendiri. Akan cari tunjukkan pada Mama kalau Chairin bisa melakukan semua sendiri tanpa bantuan Mama. Walaupun nanti Mama dan Papa akan memarahiku." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.